بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Taib anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pelajaran tajwid. Kita sampai pada murojaah di bab yang kedua, yaitu tentang hukum nun sukun dan mim sukun. Taib. Kita awali dari yang pertama, hukum nun sukun atau tanwin. Apa itu nun sukun? Nun sukun yaitu nun yang tidak berharokat, terbaca secara lafadz maupun tertulis. Contohnya, yang suruh, minhu. Nah, itu contoh bacaan nun sukun. Kemudian tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin yaitu nun sukun tambahan yang terbaca secara lafadz namun tidak tertulis. Ya, jadi nun sukun tambahan yang terbaca secara lafadz namun tidak tertulis, atau nun sukun tambahan yang terletak pada akhir isim. Contohnya, fasadan, ilmin, azabun. Nah, itu contoh bacaan tanwin. Kemudian anak-anakku sekalian, dari nun sukun ataupun tanwin tadi, maka akan ada beberapa hukum bacaan atau hukum-hukum baca dalam ilmu tajwid. Di antaranya adalah izhar khalqi. Apa itu izhar khalqi? Ya. Izhar itu artinya jelas. Sedangkan khalqi yaitu kerongkongan. Maksudnya huruf-huruf yang keluar dari kerongkongan. Nah, ada 6 huruf di sini, yaitu hamzah, kemudian ha, ain, ghain, ha, dan kha. Jadi ketika nun sukun atau tanwin tersebut bertemu dengan 6 huruf ini, maka disebut bacaan izhar khalqi. Kemudian berikutnya adalah bacaan idgham. Idgham yaitu masuk atau memasukkan. Ya, idgham itu adalah masuk atau memasukkan. Sedangkan huruf-hurufnya itu disingkat menjadi yarmiluna, yaitu ya, ra, mim, lam, wawu, dan nun. Kemudian bacaan idgham di sini dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi ghunnah, idgham atau memasukkan dengan berdengung, dan idgham bila ghunnah. Idgham bi ghunnah itu hurufnya ada 4. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang keempat, yaitu ya, nun, mim, dan wawu, maka dia dimasukkan dengan berdengung. Kemudian yang kedua adalah bacaan idgham bila ghunnah, yaitu idgham yang tidak dengan dengung. Hurufnya di sini ada 2, yaitu lam dan ra. Jadi apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ataupun ra, maka dia dibaca dengan idgham bila ghunnah, tidak dengan berdengung. Kemudian anak-anakku sekalian, berikutnya adalah iqlab. Iqlab yaitu mengganti nun sukun atau tanwin dengan huruf mim disertai dengan dengung. Disertai dengan dengung, yaitu mengganti nun sukun atau tanwin dengan huruf mim disertai dengan dengung. Hurufnya ada cuma satu, yaitu huruf ba. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dia dibaca iqlab. Ya, contohnya
Min ba'di. Min ba'di. Taib. Kemudian kita masuk pada bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, yaitu nun sukun atau tanwin dibaca samar disertai dengan dengung. Ya. Apa saja hurufnya? Ada 14, yaitu selain huruf-huruf yang tersebut di atas, ya, selain huruf idhar, selain huruf idgham, selain huruf iqlab, maka dia masuk ke dalam huruf-huruf ikhfa. Nah, maka ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara huruf ikhfa, dia dibaca samar disertai dengan dengung. Tapi anak-anakku, jadi itu kaitannya dengan huruf atau kaitannya dengan nun sukun maupun tanwin. Kemudian kita masuk pada hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Ya. Ada 3 hukum yang terkait dengan mim sukun. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Yaitu huruf mim sukun apabila dia bertemu dengan huruf ba. Ya, namanya bacaan ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua, bacaan idgham shaghir. Idgham shaghir yaitu huruf mim, ya, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, yaitu dibaca idgham shaghir. Kemudian dibaca dengan izhar syafawi. Yang ketiga adalah izhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba tadi. Kalau mim sukun bertemu dengan ba tadi kan bacaan ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan mim kan bacaan idgham shaghir. Kemudian mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba tadi dibaca dengan izhar syafawi. Nah, demikian penjelasan singkat tentang hukum-hukum nun sukun dan nun. Kemudian anak-anakku sekalian, sebagai latihan, ya, sebagai latihan anak-anak mencari contoh masing-masing hukum nun sukun dan tanwin dan hukum mim sukun pada surat Al-Waqiah, ya, pada surat Al-Waqiah masing-masing 5 contoh bacaan. Jadi sekali lagi tugas antum semuanya mencari contoh masing-masing hukum nun sukun dan tanwin atau tanwin dan hukum mim sukun pada surat Al-Waqiah. Masing-masing contoh bacaan berapa? 5 bacaan. Demikian anak-anakku sekalian yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan antum sekalian bisa memahaminya, kemudian antum bisa mencari contoh-contohnya, kemudian bisa mempraktekannya ketika antum semuanya belajar membaca. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.